Apa kabar saudara? Luar biasa. Sekalipun situasi yang masih memprihatinkan, kita tetap dapat. Ini adalah karena kebaikan Tuhan. Hari-hari yang lalu mungkin ada banyak kekecewaan, ada banyak kesedihan, ada banyak keluhan. Tetapi pagi ini kita akan mengawali ibadah kita dengan ucapan syukur. Amin saudara. Karena kita tahu, sekalipun tidak ada dasar bagi kita untuk berharap, di tengah-tengah situasi yang sulit ini ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan, Yesus kaulah pengharapan. Haleluya. Nikmati kehadirannya. Dia ingin mendengar suara kita, penyembahan yang tulus. Tapi percayalah, ketika kita memanggil nama Yesus, sesuatu yang tidak baik Tuhan ubah menjadi sangat baik. Amin saudara. Saya jemput saudara berdiri. Yesus kaulah pengharapan. Amin. Haleluya. Dia ingin mendengar penyembahan kita. Yesus
hari ini Tuhan. Mulut kami akan memuji Engkau Tuhan, terlebih hati kami Yesus. Urapi kami Tuhan, karena kami tahu Yesus, hanya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun setiap pujian kami kepadamu. Layakan kami, ampuni setiap segala pelanggaran kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan, dari awal ke tengah hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh membawa sukacita daripada-Mu Tuhan. Berkat melimpah atas kehidupan kami ya Bapa. Urapi kami semua yang menjadi pelayan-pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan seluruh tepuk tangan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan juga akan mengurapi mereka masing-masing Tuhan. Hantar juga Tuhan setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, tuntun mereka hingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami siap memuji mengagungkan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, jangan pernah kita lupa mengucap syukur. Setiap kali menghadapi hal-hal yang mengecewakan, saya akan lawan dengan perkataan apa? Puji Tuhan. Ayo kita akan kumandangkan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nanti supaya kita kompak, yang wanita dulu menyanyi haleluya, haleluya, yang puji Tuhan khusus yang pria ya. Kita akan sama-sama haleluya, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya.
berseru memanggil nama Yesus. Saya ingin membagi kisah saya sebentar saja, saudara. Pada hari Selasa yang lalu, saya biasanya jarang pergi kecuali kalau dalam keadaan terdesak, ya saudara. Dalam keadaan penting saya baru keluar, dan saya mau ke pasar karena saya butuh sesuatu. Saudara tahu, ketika saya membeli sesuatu, ada orang di sebelah saya. Orangnya cantik, berpakaian rapi. Saya tidak curiga sama sekali. Dia ngajak ngobrol, cuma saya menjawab seadanya. Sampai akhirnya saya mau beranjak pergi. Tante, tunggu dulu katanya. Saya mau tanya, di mana yang jual bawang putih? Saya katakan, ya itu kan bawang putih banyak. Bukan katanya, bawang putih tunggal. Suami saya sakit jantung. Dia cerita kronologi suaminya sakit jantung. Saya masih belum ngerti. Dan tiba-tiba ada seorang wanita lain yang juga berpakaian rapi, sebaya dengan dia, usianya kurang lebih 40-an. Dan pada waktu itu temannya tapi pura-pura baru kenal. Oh, katanya, kamu di sini ya? Ya, lagi apa? Saya lagi mau cari bawang putih tunggal. Oh, saya tahu, kata temannya. Ayo, tante ikut, katanya. Dia mengajak saya, saudara. Roh Kudus mengingatkan saya untuk berseru kepada nama Yesus. Saya katakan tidak. Saya katakan apa? Dalam nama Yesus. Saudara tahu, mereka pergi, saudara. Saya yakin kuasa Roh Kudus itu kuasa yang luar biasa. Dia sanggup memberikan kepada kita tuntunan. Ada banyak kejadian yang orang dihipnotis, ya saudara. Tapi pada waktu itu saya dengan tegas berkata, tidak, ketika mereka mengajak saya. Tidak. Roh Kudus mengingatkan saya untuk berseru, memanggil nama Yesus. Dalam nama Yesus. Entah orang itu kedengaran atau enggak, saudara. Yang penting Roh Kudus sudah membawa doa-doa saya kepada Bapa di surga. Saya pulang. Memang agak berdebar-debar, tapi Tuhan kemudian beri ketenangan. Saudara, adakah di antara saudara yang mengalami tidak berdaya? Panggillah nama Yesus. Mujizatnya ada. Di tengah-tengah kelumpuhan ekonomi, di tengah-tengah kelumpuhan keluarga, ada kuasa kebangkitannya di dalam nama Yesus. Saya ingin saudara menyanyikan dalam nama Yesus. Saya bersama Singer akan menyanyi satu kali dulu. Tolong ditayangkan di LCD. Nyanyian ini sangat memberkati saya. Oh, haleluya. Roh Kudus, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Yang
negara besar yang bertumbangan dengan adanya pandemi yang berkepanjangan. Bahkan sempat saya membaca Indonesia bagaikan raksasa yang sedang lumpuh, yang sedang tidur. Tapi mari serukan saat ini, Indonesia bisa bangkit dari kelumpuhan ekonomi. Keluarga-keluarga kita bisa dibangkitkan dari kelumpuhan dan ketidakberdayaan. Saya jemput saudara berdiri. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Oh haleluya, nyanyikan dengan iman. Terima kasih Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan yang bukan melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada. Ayo sebutkan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Meskipun kami hidup di situasi yang sulit, kami yakin Engkau mampu memberikan kami kekuatan baru sehingga kami dapat melangkah. Kami bangkit dari keterpurukan, kami bangkit dari ketidakberdayaan, kami bangkit dari kelumpuhan rohani dan jasmani. Engkau Allah yang hebat, dan kalau pada saat ini ada di antara kami Tuhan yang dalam keadaan tidak berdaya, biar Engkau ya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, keyakinan yang teguh. Roh Kudus berkarya lebih lagi, ajar kami selalu intim dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pemenang kehidupan. Berkati rekan-rekan sepelayanan kami, pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, karuniakan sehat dan kuat bagi hamba-Mu, agar hamba-Mu diberikan kekuatan, kemampuan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, atau ungkapkan setiap isi hati-Mu kepada kami. Biar kiranya Tuhan, hidup kami dibentuk, dibenahi, tidak sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Lembutkan hati kami ya Tuhan, agar kami boleh menuai berkat-berkat yang limpah yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini. Kami terima firman Tuhan, dan kami ingin meletakkan persembahan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang selalu ada bagi kami. Mari yang percaya kita semua katakan sambil meletakkan persembahan, ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya, sekalipun ada air mata, sekalipun ada tantangan, Dia tidak pernah membiarkan
aku berjalan sendiri. Selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih Kristus. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru. Baiklah saudara, kita sudah memuji Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ikut ibadah online dimanapun kau berada. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang 21. Kita akan baca mulai ayat yang ke-16. Ayat 17 saja, ayat 17, 18 dan 19. Kita bangkit berdiri yang sudah menemukannya, kita berdiri. Kita baca Lukas pasal 21. Baik yang ada di rumah, mari engkau serius, engkau ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 17. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama 2, 3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak selain kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita melihat saudara di sini bagaimana sebelum Yesus dia menyampaikan apa yang akan terjadi di zaman akhir. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya. Dia menyaksikan bagaimana orang beribadah itu di dalam pasal ini. Dia menyaksikan sikap karakter
bentuk setiap orang yang datang beribadah. Sehingga dia sempat berkata, perhatikan dalam ayat-ayat yang awal saudara dikatakan, kalau kita lihat dikatakan di sana, ketika Yesus mengangkat muka, ia melihat seorang kaya memasukkan persembahan dan seterusnya. Jadi Yesus memperhatikan dalam rumah ibadat itu, dan dia berkata kepada murid-muridnya, aku berkata sesungguhnya, dia berkata begini, lihat. Intinya begini saudara, ketika Yesus, saya tidak akan membahas tentang persembahan, tapi Yesus membawa mereka dalam sebuah pemahaman, konsep berpikir yang baru kepada murid-murid. Perhatikan dalam ibadah, orang dia katakan mereka hadir, tapi bukan karena kebutuhan mereka yang esensi yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Itu bagian awal dalam pasal ini. Dan Yesus berkata kepada mereka, maka ingat, satu saat batu-batu tidak akan tersusun lagi, akan dihancurkan. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena murid-murid melihat, berkata kepada Yesus, Guru, betapa indahnya bait Allah ini, betapa megahnya seluruh aksesoris yang ada di rumah Tuhan ini, sangat menarik. Sehingga Yesus tahu apa yang ada di pikiran manusia. Manusia condong kepada fisiknya, manusia condong kepada apa yang lahirnya. Tapi Yesus ingin membawa murid-murid itu bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi memiliki hidup. Memiliki hidup karena bertahan. Kalau kita mau memiliki hidup itu, maka kita harus bertahan dalam kondisi apapun yang akan terjadi di zaman akhir. Bahkan di sini Yesus ingin menyatakan kepada mereka bahwa bait Allah itu akan dihancurkan dan tidak akan tersusun lagi batu dengan batu yang lain. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Bait Allah itu akan dihancurkan. Mereka lupa bahwa Yesus, ketika Yesus telah datang ke dalam dunia ini, Filipi 2, ketika Yesus dia menghampakan dirinya supaya bisa menebus saya dan saudara. Dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa menebus saya dan saudara. Dia rela disiksa di mahkotai duri. Bahkan dikatakan di dalam ayat 8-nya, dia setia sampai mati di kayu salib. Karena dia rindu saya dan saudara diselamatkan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Sekali lagi yang terindah untuk Tuhan, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Apa yang kita buat itu yang Tuhan suka. Ketika kita berkata puji Tuhan, benar Tuhan, Kau yang sudah selamatkan saya. Tapi konsep berpikir murid-murid berbeda, melihat hal yang lahiriah. Dan itu yang terjadi juga bagi saya dan saudara. Kita sering terjebak dengan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Matius 6 juga berkatakan demikian. Kita lebih condong kepada kebutuhan-kebutuhan itu. Itu nggak salah, Tuhan mau. Tetapi kalau kita mau memiliki hidup, dalam tema kita ini, ayat yang ke-9, kalau kamu mau tetap bertahan, kamu akan memiliki hidup. Artinya, kalau saya mau memiliki kehidupan itu, maka harus bertahan. Yang percaya katakan amin. Bertahan. Karena Yesus akan berkata ketika mereka bertanya kapan itu terjadi. Tentu Yesus sangat sedih mendengar kata-kata ini. Yesus tahu itulah manusia. Kita cenderung saudara, ketika kita tahu Yesus akan datang kali yang kedua. Kapan Yesus datang? Kita akan berpikir begitu kan? Seperti apa Yesus datang? Tapi pada saat Yesus datang kan ada waktu. Kita nggak pernah berpikir sampai sebelum Yesus datang, saya mau seperti apa Tuhan?
Saya harus seperti apa Tuhan? Seperti apa saya mampu bisa sampai pada Tuhan datang kali yang kedua itu? Kita seringkali cenderung mau ingin tahu saja, tapi kita tidak mempersiapkan hari ini, saat ini, bahwa kalau kita mau memiliki hidup itu, hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal itu, maka kita harus bertahan dalam segala musim, dalam segala keadaan. Maka Yesus berkata kepada mereka, jawab Yesus ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Akulah dia, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Kita lihat saudara, di sini Yesus ketika mereka bertanya kapan ke Tuhan rumah bait Allah itu akan dihancurkan dan batu-batu tidak akan tersusun lagi. Bukankah 1 Korintus 3 ayat 6 dan 1 Korintus 6 ayat 19, saya dan saudara adalah bait Allah-Nya itu. Kita lebih condong kepada fisik, tapi Yesus mau fisik itu harus diperbaiki. Benar, maka satu saat waktu bangsa Israel pulang, mereka harus memperbaiki bait Allah. Tapi seringkali kita bukan kita mengagungkan, kita bukan mengutamakan esensi dari bait Allah itu. Orang datang beribadah di bait Allah itu, yaitu hidup saya dan saudara betul-betul mempersembahkan hidup kita seperti dikatakan oleh Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan persembahan yang benar, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika itu yang kita lakukan, maka itu yang Tuhan mau. Bukan sekedar kemegahan fisik, bukan hanya kita sedatang dengan segala atribut yang Tuhan sudah berkati kita. Tapi Tuhan mau kita sadar bahwa bait Allah itu yang tidak akan dirobohkan itu, yang tidak akan dihancurkan itu, yang akan tersusun rapi, kata Paulus. Karena kita sudah diikat oleh kasih Kristus dan kita sudah ada di dalam Dia, kita bertumbuh di dalam Dia, dan kita siap menghadapi setiap tantangan, setiap musim. Kita mampu bertahan sehingga kita akan memiliki hidup. Maka Yesus berkata akan ada peperangan, akan ada bangsa-bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada sampar, akan ada kelaparan. Tapi sebelum semua itu terjadi, dia katakan ke murid-murid, waspada, waspada, jangan tersesat. Banyak pengajaran hari-hari ini akan membawa engkau dan saya, ketika tidak waspada, kita akan mudah tergoda. Kita akan mudah, dan di sana seolah-olah engkau berkata di sana ada Yesus. Dan di sini tidak ada Yesus. Persoalannya, bait Allahmu itu benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Kalau engkau bertumbuh di dalam Tuhan, maka engkau tidak akan seperti Yesus katakan, waspada, jangan kita tersesat. Kenapa? Karena Yesus berkata pada saat ini dalam tema ini, kenapa kita harus bertahan supaya kita memiliki hidup, yaitu supaya sebelum masa ini datang, peperangan ini datang, bencana ini datang, kelaparan ini datang, maka kita gereja Tuhan akan menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau saudara baca di dalam ayat ini, dia berkata begini, saudara, tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan dan seterusnya. Artinya saudara, sebelum masa sulit ini ada, gereja Tuhan akan mengalami. Tapi ayat 12 dia berkata begini. Ayat 15 sorry. Ayat 15. Ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi saudara, Yesus ingin mengajar kepada murid-murid, jangan lihat fisik itu,
Jangan lihat bait Allah itu apa gunanya, bait Allah megah, bait apa guna aksesorisnya begitu luar biasa, sangat menarik, tetapi bait Allah yang sesungguhnya tidak mampu bertahan ketika ada ujian. Saudara, saya tadinya bukan untuk berkhotbah hari ini, karena hari Rabu kemarin angkat ember besar, bangun pagi berdoa. Saya pikir Rabu hari Senin ini saya ada di Jakarta menuju ke Manado, acara 1 abad tertunda itu sudah 1 abad GPDI, Komisi Pusat KP4. Saya termasuk di sana, jadi saya sudah mendaftar, sudah bayar, sudah. Tiba-tiba Rabu itu saya angkat. Saya pikir semua perlengkapan saya cuci dulu. Kebetulan saya itu tidak kuat dingin, saudara. Jadi waktu ke Jakarta saya cari kaos, kalau keluar negeri itu itu ada yang orang-orang pergi keluar negeri tahu, tipis tapi kalau pakai di pesawat maksudnya mau pakai itu. Saya cuci sudah. Dan lain-lain saya cuci, tapi yang utama sebetulnya karena itu. Tapi begitu karena saya terlalu buru-buru, pikir air yang keluar dari keran ke mesin cuci terlalu lambat, lelet, tak angkat itu ember besar, saudara, posisinya begini, saya angkat dulu, banyak biar cepat sudah, supaya langsung dia muter gitu kan gitu. Tidak masalah. 3 menit kemudian saya terasa kayak ke stroke, keringat saya jalan pelan-pelan sudah merayap ke kamar. Saya bilang udah luar biasa hari ini, dan hari ini saya harus bertahan untuk hidup. Amin, saudara. Ini sebuah ujian dalam hidup kita. Kita masih mau nggak mau melayani Tuhan? Kita masih bersedia nggak dengan kondisi yang ada itu? Dan kita lihat pada saat ini, saudara, Yesus berkata kepada demikian. Jadi semua itu akan dihancurkan. Tetapi intinya Yesus ingin berkata kepada murid, semua itu akan dihancurkan, tetapi baik saya dan saudara tidak akan dihancurkan. Karena saya dan saudara adalah bait Allah. Amin. Dan kita akan disusun rapi, tersusun, kata firman Tuhan. Dikatakan di sana dalam Efesus, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. 2 ayat 1 saudara baca di rumah saja. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 4 dan 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersebut diikat menjadi satu pelayanan semua bagian, semua dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita lihat, saudara, ketika engkau mau hidup, kita akan mengalami masa ini, saudara. Sebelum masa besar tadi, ada dikatakan di sana ada peperangan, ada malapetaka, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, dan ada gempa bumi, akan terjadi kerusakan yang luar biasa, yang dahsyat. Tetapi kita lihat di sana, kalau Tuhan gak izinkan, saudara, keluarga akan menyerahkan, orang tua akan menyerahkan anak-anak, menyerahkan orang tua, keluarga, sahabat akan saling menyerahkan, kata firman Tuhan. Tetapi kita lihat dalam pembacaan tadi, kita semua akan dibenci, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Amin, saudara. Amin. Yang kena COVID kemarin, amin. Amin. Kita boleh diizinkan mengalami, tapi kalau Tuhan tidak berkenan untuk sehelai rambut pun jatuh, artinya kita tidak diperkenankan Tuhan, belum waktunya, maka kita akan ditolong Tuhan, akan selalu ditolong Tuhan. Kenapa? Supaya kita mampu bersaksi dan orang akan melihat benar Allah yang kita miliki, Allah yang hidup. Jadi kita lihat di sini, artinya bertahan. Kita kembali kepada tema kita, saudara. Saya sudah katakan tadi, ada banyak penyesalan, ada peperangan, ada bencana alam, ada penyakit yang mematikan, kelaparan, akan ditangkap, dianiaya, dibenci, saudara, oleh keluarga kita sendiri. Tetapi bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup bertahan di sini, bertahan menderita, saudara? Tidak mau, Pak Pendeta, mau masuk surga harus bertahan, karena kita harus melewati. Sebagaimana guru, demikian juga muridnya. Yesus mengalami. Tetapi penderitaan itu, sekali lagi, kalau Allah gak izinkan kita
kita walaupun kelihatan ada di tengah-tengah neraka, ada di tengah-tengah bahaya sekalipun, kalau Tuhan gak izinkan kita, Dia akan menjaga kita. Amin. Amin. Tapi ada pengalaman yang menyesatkan kita, yang menekan kita, yang mengintimidasi. Tidak cepat patah hati, tidak cepat menyerah, tidak buru-buru nafsu, tidak cepat putus asa. Makanya dalam warta gereja, jaga hati kita. Ketika dalam kondisi seperti ini di zaman akhir, kita akan diperhadapkan dengan masa yang sulit. Tapi ingat, tanam di dalam hati kita, kita punya Yesus yang berjanji, Dia yang akan menjaga kita. Amin. Asal kita mau bertahan di dalam segala hal. Dan ketika engkau mampu bertahan, saudara, maka kita lihat Alkitab memberikan sebuah contoh. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Next. Kita lihat, kalaupun Allah kami tidak tolong kami tidak akan menyembah dewa Raja Nebukadnezar, kalaupun Allah kami tidak menolong kami tidak akan menyembah dewa raja. Maksudnya gitu. Dewa Raja Sadrak, Mesak ini yang sudah dibuat untuk disembah. Ketika musik-musik dinyanyikan, dinyanyikan, maka semua raja-raja, bupati, semua petinggi-petinggi yang ada, semua yang ada di, kalau sekarang lembaga tinggi, lembaga negara, itu harus menyembah patung itu. Tapi didapati oleh orang-orang yang membenci anak Tuhan, orang Yahudi. Mereka melihat 3 orang ini, si Sadrak, Mesak, Abednego, yang diambil ketika mereka ditawan. Dan saat ini mereka tidak menyembah patung itu. Dan amarah raja luar biasa. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia punya keyakinan yang teguh. Dia tetap mau bertahan di dalam iman. Dia percaya dia adalah milik Kristus. Dia punya Allah yang hidup. Dia percaya Allahnya Allah yang berkuasa. Kalaupun Allah izinkan dia harus masuk di badai itu, di dalam pergumulan itu, ada Yesus yang akan menolong dia. Dan terbukti, Tuhan gak tolong mereka kan? Tuhan biarkan masuk. Tapi bukti Allah ketika mereka masuk, Yesus dahsyat dan luar biasa. Raja lihat cuma 3 yang dimasukkan. Kenapa sudah 4? Dia bertanya dan semua orang kagum melihat, menjadi kaget melihat. Kenapa, apa yang terjadi? Mereka berjalan dengan tidak, seolah-olah tidak terbakar. Dan akhirnya raja memanggil mereka keluar. Dan Alkitab mencatat, saudara, tidak ada bau hangus, tidak terbakar. Mana mungkin rambutnya akan terbakar, saudara? Kenapa? Karena dia punya keyakinan, dia bertahan di dalam iman dalam kondisi apapun. Dan benar kata firman Tuhan di dalam ayat 18 tadi, tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini kata Yesus, saudara. Amin. Amin. Apapun pergumulan kita, kalau itu Tuhan izinkan, mari kita mau belajar seperti Rasul Paulus katakan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan melihat secara fisik, jangan melihat selalu kehidupan kita. Memang itu yang kita cari, kata firman Tuhan. Kita akan mencari, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Yang lain-lain itu, saudara, itu yang dicari. Dibalik oleh kita. Kita cari yang lain-lain dulu, baru Tuhan. Pada ketika kita utamakan Tuhan, kalau kita jujur, apapun yang kita miliki hari ini, itu Tuhan punya. Amin. Tapi ketika engkau fokus seperti murid-murid, kapan itu terjadi Tuhan? Padahal Yesus berbicara tentang diri saya dan saudara. Dirimu dan diri kita tidak akan dihancurkan, tapi kita akan mengalami masa yang sulit. Tapi sebelum datang masa yang sulit itu, ketika engkau bertahan, engkau akan hidup. Ini contohnya. 3 pemuda ini, dia tetap bertahan di dalam iman.
kelihatan Tuhan tidak tolong. Karena mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang 7 kali panas dibuatnya. Tapi Tuhan ada dalam setiap pergumulan itu. Amin. Amin saudara. Apa pergumulanmu? Tapi ketika engkau ada dengan Tuhan, supaya ayat 13 itu dinyatakan, supaya dunia melihat kita menjadi saksi. Ketika engkau diserahkan, ketika engkau diintimidasi. Saat ini yang sangat lagi populer saudara, yang sedang viral, MKC. Bayangkan, tidak manusiawi diperbuat. Tapi kalau itu manusia, dia pasti belum ada saudara. Tapi kalau Tuhan enggak izinkan, dia menjadi kesaksian. Walaupun dia dikeroyok, dia Tuhan. Karena ayat 13 katakan tadi kan, ayat 13 itu, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi ketika engkau didakwa, engkau ditekan, Tuhan katakan tetap percaya. Nggak usah mikir apa yang kita mau katakan. Hikmat Allah yang akan berbicara kepada kita. Roh Allah melalui hikmatnya akan memakai kita, sehingga mereka akan dikalahkan dengan perkataan itu sendiri. Karena pewahyuan yang Allah berikan. Amin. Amin saudara. Tapi kita banyak kali lebih dulu takut saudara. Kita lihat yang selanjutnya saudara. Ketika kita lihat firman Tuhan ini, orang yang mau bertahan pasti diberi kemenangan oleh Tuhan. Memang dia masuk saudara. Tetapi kita lihat keuntungan orang yang bertahan di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dia berkata begini, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, memperoleh apa yang dijanjikan. Kita lihat, kita kan menunggu janji Allah untuk hidup yang kekal. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam dunia ini kita tidak mengalami ujian dan tantangan. Ujian dan tantangan itu untuk membuat dunia melihat dalam hidup saya dan saudara ada Yesus, ada Tuhan, ada Juru Selamat. Amin. Amin. Maka itu kesaksian kita. Maka kita harus membawa kesaksian kepada orang lain, supaya orang lain bisa menerima Yesus. Lewat siapa? Lewat diri kita sendiri. Sudahkah kita pahami itu? Sudahkah kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita, di tempat tinggal kita? Kita harus menjadi saksi supaya kita bisa menangkap. Jadi segala janji dalam firman-Nya semua akan digenapi. Orang yang bertahan, keuntungan orang yang bertahan, kita lihat keuntungan, dia akan menerima atau Tuhan menepati janjinya. Karena di dalam, saya minta tolong dibacakan Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Ada yang bisa baca? Ada yang sudah temukan? Silakan baca Pak Hongsian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kami jatuh dalam berbagai pencobaan. Ayat sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, amin saudara. Jadi kita menjadi sanggup menghadapi segala sesuatu, memiliki pribadi atau watak yang kuat, dan tidak akan mengalami kekurangan satupun, kata firman Tuhan. Ketika kita punya pendirian seperti 3 pemuda tadi, kita percaya akan firman Allah, maka kita yakin ada untungnya besar. Memang orang dunia bilang kita akan rugi, tapi ada untungnya besar. Ada banyak orang yang berguguran hari-hari ini saudara, karena dia tidak waspada. Dia akan tersesat dengan cara berpikirnya, dengan konsep yang dia miliki, bukan konsep yang Allah miliki. Tapi pagi hari ini mari kita miliki konsep Allah, agar kita bisa tetap bertahan.
Di dalam 2 Petrus 1 ayat 6, supaya kita bisa bertahan di dalam segala keadaan ini. Masa yang sulit, sebelum masa yang besar itu datang, kita tetap kuat. Karena Tuhan berkata di dalam pembacaan kita tadi, ketika engkau bertahan, maka kita akan memiliki hidup itu. Maka kita lihat dalam ayat ini berkata begini, saudara. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi kita mau belajar mengesampingkan ego kita, keinginan kita, tapi kita mau menangkap. Kita ada kepekaan Roh Kudus, apa yang Tuhan mau, sehingga kita mampu bertahan dalam segala kondisi. Karena ada keuntungan di sana, ada jaminan yang Tuhan berikan. Kita sudah lihat tadi. Dan yang kedua, saudara, Roma 12 ayat 12 katakan, kalau kita mau bertahan, kondisi tadi itu, saudara, kita harus mengenal diri kita, mengendalikan diri kita. Kita harus tetap dalam kondisi apa? Kita mungkin kecewa, kita mungkin disakiti oleh istri kita, suami kita, sahabat kita, rekanan kita di dalam usaha kita, ataupun apapun bentuknya. Mungkin juga sahabat kita, rekan kita dalam pelayanan. Tapi ketika kita mau tidak mau mengikuti, mau jaga hati sehingga kita mengesampingkan keegoisan kita, keinginan diri kita, marah, mau balas dendam, kita sampingkan itu. Enggak. Saya mau berkata Roma 12 ayat 12, saya mau bersukacita, mau berteguh di dalam Tuhan. Amin. Ketika ini terjadi, saudara, maka kita akan mampu tetap bertahan. Sebagaimana Yesus, dia adalah guru, maka murid seperti itu juga. Dan saya percaya, saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, apapun kondisinya. Sebelum itu terjadi, maka Yesus katakan waspada, jangan kita tersesat. Karena akan ada banyak goncangan yang terjadi, bahkan banyak hal-hal yang di luar prediksi kita akan mungkin terjadi di sekitar hidup kita. Tapi ketika kita tetap percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan Tuhan yang mampu dihalangi atau digagalkan oleh kekuatan yang ada di dunia ini. Kalaupun kita diizinkan ke sana, kita akan menjadi seperti Sadraq, Meshach, dan Abednego. Yesus ada menjadi pelindung kita. Dunia menjadi takut, tapi kita tidak apa-apa. Kelihatan ada di neraka, kelihatan ada di api yang begitu menakutkan, tapi kita menjadi kesaksian. Karena memang kita hidup kudus, kita hidup berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepalamu Tuhan. Mari kau renungkan sejenak apa yang kau bisa tangkap kebenaran pada pagi hari ini. Kalau kita mau memiliki hidup, tidak ada kata lain, harus bertahan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah menyalahkan orang, tapi tetap pandang Kristus. Dia pokok anggur yang benar. Kitalah ranting-rantingnya. Kita tidak boleh lepas, agar kita boleh mendapatkan buah-buah dan kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita nyanyikan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Saat ku tak melihat jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janjimu
adakah engkau masih percaya dengan firman-Nya ketika engkau ada dalam kondisi yang disampaikan oleh firman Allah? Seolah Allah jauh, seolah Allah tidak mendengar, seolah Yesus tidak ada bersama dengan saya dan saudara. Masihkah kita mau percaya perkataan, percaya kepada Yesus? Dia penolong, Dia sanggup, Dia pemelihara yang hebat. Bahkan kasih-Nya setinggi bumi, langit dari bumi, kata firman Allah. Itulah kasih Dia. Apatah lagi ketika kita telah menjadi milik-Nya. Sebelum kita menjadi milik-Nya, Dia rela mati. Apalagi kita sudah menjadi milik-Nya. Apapun yang terjadi, saudara, mari tetap bertahan. Allah akan menyatakan kemuliaan. Terima kasih. Aku percaya, aku percaya. Angkat tanganku, tangan kiri, tangan kanan. Haleluya. Hatiku percaya. Ibu wakil kepala berdoa untuk firman Tuhan.
saat di masa jemaat ibadah komisi pada baik pria wanita pemuda Yobel seperti berjalan seperti biasa. Dan ada acara rapat KPP hari Rabu di gereja pukul 19. Info setiap minggu kedua ada kotak KPK bagi saudara yang rindu diberikan silakan, dan doa kemenangan ini maksudnya doa setiap hari yang bisa ikut ambil waktu, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, kita berdoa karena kekuatan doa itu luar biasa. Mari tetap jaga protokol kesehatan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dia nggak bisa langsung galak, dia harus ngerem sebentar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah umumkan kemarin bahwa saya berangkat hari Senin, tapi saya sudah batal walaupun sudah daftar, saudara. Hangus, kondisinya nggak memungkinkan saya berangkat, jadi tetap ada di Cirebon. Saya kira itu saja tambahannya. Selamat untuk bertugas kepada panitia Natal Yobel. Silakan Anda buat perencanaan acara Natal dan Tahun Baru. Saya dengar siang ini mereka panitia intinya akan rapat. Nah, ini susunannya saudara bisa ditampilkan biar jemaat semua tahu. Ketuanya Obri sudah didoakan hari Minggu ya. Sekretarisnya Melati, bendaranya Melisa. Ini yang mereka pengurus saudara, bukan saya. Saya cuma percaya ke pemuda, mereka yang nyusun. Oke, saya kira saya sudah baca. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara tetap dengan protokol kesehatan. Bersyukur si Cirebon sudah level 2, tapi kita tetap jaga kesehatan, tetap ketat dengan protokol kesehatannya. Saya juga diundang hari ini saudara, acara TNI yang saya bilang hari Minggu kemarin. Ini hari terakhir, ada upacara di Balai Kota jam 7. Saya diundang, tapi saya sudah saya tidak bisa hadir karena kesehatan saya, gitu aja. Karena nggak boleh diganti saudara. Saya lihat situ harus ketua. Oh iya sudah, nggak usah diganti gitu kan. Jadi ada acara, kata mereka itu TNI itu anak. Jadi masyarakat itu Indonesia itu ibunya, orang tuanya. Jadi yang melakukan itu orang tua. Jadi acara raya, sehingga hari 5 Oktober itu dirayakan dan ditutup dengan tausiah. Tausiah ya bilangnya. Ya, oleh yang kemarin saya bilang itu, yang dari Jakarta, tapi punya pandangan kebangsaan yang sangat baik. Jadi moderasi agama itu betul-betul kelihatan di sana. Tapi yang terjadi, kita berdoa saudara, jangan sampai berkembang itu MKC itu saudara, berbahaya. Karena itulah kondisi kita orang percaya, tetap menghadapi seperti itu. Tapi kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan ditolong, bangsa kita, pemerintah kita ditolong, semua menjaga kondisi yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Selamat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh mau menyembah, memuliakan nama Tuhan. Hati kami ada kerinduan yang sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh, rapi tersusun, diikat dengan kasih Kristus, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dan Engkau semakin mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Allah, kuasa Allah, keagungan Tuhan itu terus dinyatakan bagi gereja Tuhan. Karena kami percaya itulah yang Tuhan inginkan bagi kami, untuk menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, diberkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik yang ibadah di rumah maupun yang ada di gereja saat ini Tuhan.
Hamba berdoa setiap kami yang ada di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau kenal setiap pergumulan kami. Engkau kenal setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah solusi, Engkaulah jawaban, Engkaulah pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Karena kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Oleh sebab percaya di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Yang lemah telah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang sakit oleh kuasa biru Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau yang sudah menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, diberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Setiap bentuk-bentuk rancangan-rancangan si jahat Tuhan coba menghancurkan kebinekaan bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, hancurkan semuanya itu Tuhan. Biar kami terus diikat dengan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Sehingga kami percaya ketika kami bersatu Tuhan, pemerintah bersatu, melaksanakan tugas dengan baik, kami percaya bangsa kami dipulihkan, ekonomi dipulihkan, keamanan dipulihkan, dan seluruh apa yang dirancangkan oleh bangsa ini, oleh pemimpin-pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya Tuhan bisa terlaksana. Dan kami percaya bangsa Indonesia semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin kami, bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati satgas tugas yang menangani Tuhan penyebaran COVID ini, biar mereka mampu mengendalikan Tuhan oleh hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Berkati mereka semua dengan kesehatan Tuhan, sehingga mereka terus terlindung. Dan kami percaya bangsa kami boleh dibawa oleh Tuhan, boleh keluar dari kondisi yang ada. Kalau Tuhan berkenan, kami percaya semua itu bisa terjadi. Karena di bangsa ini Tuhan, masih banyak umat-umat-Mu yang selalu menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami sedang jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa Tuhan, lanjut usia, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sepekan ini jaga lindungi kami, berkati usaha, pekerjaan, mata pencarian, pendidikan anak-anak kami, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, berkati persembahan anak-anak Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau berkati janji Tuhan, Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, yang mengembalikan milik Tuhan. Bukakan tingkap langit dari surga, curahkan berkat yang melimpah. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya baik ibadah di gereja maupun ibadah online, dimanapun Engkau berada, mari Engkau hadapkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menjadi bahagian kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, kemuliaan bagi Allah.